Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Saja. Pada masa sekarang abad 21, rata-rata umur manusia mencapai 79 tahun. Tetapi menurut legenda, pada masa yang sangat jauh dari sekarang, pada saat itu umur manusia tidak sependek ini. Dan itu adalah zaman di mana manusia dan dewa hidup bersama. Dewa akan turun ke bumi dan menikah dengan anak perempuan manusia. Dan setelah menikah, mereka melewati hari yang sangat bahagia. Tetapi di masa bahagia itu, diam-diam ada benih kejahatan yang mulai bertumbuh. Beberapa manusia yang mempunyai kekuasaan mulai memperlihatkan sisi keserakahan dan kekejamannya. Seiring dengan waktu, sampailah ke telinga Tuhan alam semesta. Setelah berpikir berkali-kali, Tuhan memutuskan turunkan air bah untuk bersihkan dunia. Tetapi ada sepasang suami istri yang terkecualikan. Karena pada masa yang kacau ini, mereka tetap memiliki hati yang baik. Karena itu, Tuhan memutuskan untuk memberi mereka peringatan dan menyuruh mereka untuk membangun sebuah kapal yang besar sebelum air bah datang. Dan benar saja, saat kapal selesai dibangun, tiba-tiba alam semesta diserang air bah, dan tidak lama kemudian seluruh dunia hanya tinggal lautan yang luas. Teman-teman sekalian, apakah kalian pernah merasa mendengar cerita ini? Tapi apakah kalian tahu, cerita tadi bukanlah tentang Bahtera Nuh, melainkan tentang mitologi Yunani. Tetapi inti dari cerita ini sangatlah mirip dengan Bahtera Nuh. Bahkan di daratan timur ada cerita tentang Dewi Niwa yang menambal langit. Hal-hal ini membuat beberapa orang yang berpikir apakah dunia ini sebelumnya benar-benar pernah terjadi air bah. Tapi apakah ini mungkin? Karena volume air yang diperlukan untuk menenggelamkan seluruh dunia sangatlah banyak. Sehingga dari dulu orang-orang menganggap air bah adalah sebuah legenda. Sampai pada tahun 1994, CIA diam-diam menganalisa sebuah data. Menurut data tersebut, pihak Amerika pernah mencari keberadaan Bahtera Nuh, bahkan sudah menemukannya. Yang anehnya, hampir tidak ada media yang mempublikasi berita ini, sehingga membuat orang mencurigai apakah ada sesuatu di dalamnya yang tidak boleh dipublikasi kepada umum. Yang paling penting, jika Bahtera Nuh benar-benar ada, apakah mungkin Tuhan juga ada? Hari ini, kita akan membahas tentang Bahtera Nuh yang disembunyikan CIA. Sebelum memulai video hari ini, boleh ya tolong tekan tombol subscribe. Terima kasih. Menurut catatan di kitab Kejadian, setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang, mereka diusir dari Taman Eden dan hidup di dunia manusia. Mereka melahirkan 3 anak laki-laki yang bernama Kain, Abel, dan Set. Kehidupan di dunia manusia tidaklah seperti di Taman Eden. Untuk bertahan hidup, mereka perlu bekerja keras. Anak sulung Kain bertanggung jawab bagian pertanian, sedangkan Abel adalah mengembala domba. Setiap saat Adam dan Hawa mengingatkan kepada anak-anaknya untuk percaya kepada Tuhan. Karena hanya dengan cara ini, kita bisa mendapatkan penebusan dan meninggalkan dunia yang penuh dengan penderitaan. Pada pertama kali, anak-anak masih mendengar kata-kata orang tuanya. Tetapi seiring dengan waktu, anak sulung Kain mulai cemburu kepada Abel yang lebih unggul darinya, bahkan sampai membunuh adiknya. Dan sejak itu dunia mulai muncul keserakahan dan kekejaman. Karena perbuatan mereka, Tuhan menurunkan air bah untuk memulai ulang dunia. Saat Tuhan akan menurunkan air bah, dia menemukan Nabi Nuh dan sekeluarganya. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Adam dan Hawa. Karena pada zaman yang penuh kekacauan ini, dia masih memiliki iman dan keyakinan kepada Tuhan, sehingga dia mendapatkan perkenaan Tuhan. Di kitab Kejadian tercatat, Tuhan memerintah Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Bahtera ini harus terbuat dari kayu gofir dengan ukuran panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Selain keluarga Nabi Nuh, mereka harus membawa sejumlah hewan yang berpasangan. Waktu berjalan dengan cepat sampai pada 7 hari sebelum ulang tahun ke-600 Nabi Nuh. Akhirnya, bahtera selesai dibangun. 7 hari kemudian, sesudah keluarga Nabi Nuh dan hewan-hewan naik bahtera, langit mulai turun hujan yang lebat. Dalam sekejap, aliran sungai meningkat, dan tidak lama kemudian, semua permukaan tanah ditenggelamkan oleh air. Menurut catatan kitab Kejadian, hujan ini turun selama 40 hari 40 malam.
Sesudah hujan reda, keluarga Namidu masih tinggal di Bahtera selama 1 tahun sampai air bahnya surut. Dan Bahtera terdampar di Turki Gunung Ararat, sehingga mereka memulai kehidupan baru di sana. Yang di atas adalah catatan di kitab perjanjian tentang Arba dan Bahtera-Nu. Dari dulu, orang-orang tidak pasti tentang kebenaran Bahtera-Nu dikarenakan beberapa poin ini. Yang pertama, tidak ditemukan jejak pernah terjadinya Arba. Tetapi, beberapa tahun ini semakin banyak para ahli yang menemukan jejak bukti pernah terjadi Arba di berbagai tempat. Yang kedua, karena tidak ditemukan Bahtera-Nu tersebut. Yang ketiga, menurut para ahli hanya dengan volume air yang dihasilkan dari hujan deras tidak cukup untuk menenggelamkan seluruh dunia. Tetapi menurut catatan di kitab Kejadian, air yang menenggelamkan dunia tidak hanya berasal dari hujan, tetapi juga berasal dari mata air bawah tanah. Ini juga sesuai dengan penelitian pada tahun 2014. Seorang ilmuwan di Amerika menemukan jauh 660 km ke bawah tanah, terdapat air yang 3 kali lipat lebih banyak dari lautan di permukaan. Sampai pada tahun 1994, CIA menganalisa sebuah data. Dan itu dikarenakan setelah pada Perang Dunia Kedua, pada tahun 1949, sebuah pesawat militer Amerika menerima tugas ke Uni Soviet. Dan pada saat melewati Gunung Ararat, mereka melihat di puncak gunung ada sebuah benda yang bentuknya mirip seperti kapal. Tetapi foto serta informasinya dirahasiakan oleh Amerika. Bahkan pada tahun 1979, Amerika menggunakan satelit untuk mengambil foto pada lokasi tersebut. Sebelumnya, pada tahun 1960, Amerika melakukan investigasi dan mengumumkan benda ini bukanlah Bahtera-Nu, melainkan benda yang terbentuk secara alami. Sampai seorang arkeolog yang bernama Ronald Eldon mulai tertarik dengan berita ini. Saat dia melihat peninggalan, merasa bentuknya memang mirip dengan Bahtera, tetapi sebagian besar tertutup oleh tanah. Setelah itu, dia berdoa dan berharap bisa terjadi gempa, agar Bahtera bisa muncul ke permukaan tanah, dan dia bisa melanjutkan penelitiannya. Yang anehnya, setelah beberapa kali berdoa, gempa benar-benar terjadi. Dan dikarenakan gempa ini, bentuk Bahtera semakin jelas dari sebelumnya. Tetapi Ronald tetap berhati-hati dan mencari bukti lainnya. Akhirnya, dia menemukan bagian lain dari Bahtera tersebut. Bahkan dia menganalisa, kemungkinan ini bukan tempat awal Bahtera mendarat. Karena Gunung Ararat adalah gunung berapi yang aktif. Kemungkinan setelah beberapa kali meletus, menyebabkan tanah membawa Bahtera mengalir ke tempat sekarang, dan ditutupi oleh lava dari gunung. Selain itu, pada tahun 2010, ada tim peneliti yang membawa fosil kayu dari Bahtera tersebut ke laboratorium untuk serangkaian uji coba. Dan hasilnya, kayu tersebut sama persis dengan kayu jati dari Pulau Jawa, Indonesia. Sebenarnya, menurut saya terlepas dari apakah peninggalan ini adalah Bahtera-Nu atau bukan, hanya dengan penemuan peninggalan kapal di puncak Gunung Ararat sudah cukup membuktikan ini bukan kapal yang biasa. Jika peninggalan tersebut memang adalah Bahtera-Nu, apakah ini dapat membuktikan bahwa Tuhan itu benar ada? Yang pentingnya, Amerika yang pada pertama kalinya sampai ke tempat peninggalan itu, apakah mereka ada menemukan hal lainnya? Silahkan teman-teman komen di bawah untuk berdiskusi ya. Jika suka video hari ini, boleh like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.